Halo semua, salam Barito. Saya Hasnuryadi Sulaiman. Ini channel YouTube saya. Kembali lagi kita bersama-sama di channel YouTube ini. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyimak tentang Barito Putra yang didirikan oleh Abah dan Mama tercinta dengan cinta, pengabdian, dan sebuah niat yang tulus ingin membahagiakan dan membuat bangga masyarakat Kalimantan Selatan tercinta. Sebuah nama yang diambil dari nama sungai yang ada di Kalimantan yang mempersatukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan harapan Barito Putra ini menjadi alat pemersatu bagi seluruh masyarakat yang ada, tidak hanya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tapi seluruh Kalimantan yang kita sebut dengan nama Banua. Banyak cerita-cerita teriring 40 tahun perjalanan Barito Putra ini. Dan tentu tidak semua cerita diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, di channel YouTube ini akan banyak cerita-cerita yang belum pernah terdengar oleh kita semua. Dan dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, dengan kecintaannya dari para legend akan berceritakan apa yang menjadi pengalamannya selama berada di Barito Putra ini. Sebuah keluarga yang menaungi beliau-beliau semua. Sebuah keluarga yang mempersatukan beliau-beliau semua dengan cinta Abah dan Mama tercinta. Dengan kasih sayang Mama dan Abah tercinta. Dengan seluruh dukungan dan cinta dari masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Ayo sama-sama kita pantengin terus di channel YouTube ini para legend kebanggaan kita. Silakan, selamat menyaksikan. Dan kali ini, khusus episode ini, kita akan membahas tentang the one and only. Seorang yang berawal mulai umur 12 tahun, bertemu dengan Abah tercinta, mengawali karirnya di Persenus, Persatuan Sepak Bola Nusantara, yang didirikan jauh sebelum Barito Putra berdiri, di tahun 74. Kemudian menjadi pemain Pelita Jaya, dan terus diminta oleh Abah untuk kembali sebagai seorang yang dilahirkan di Amuntai, kemudian menjadi pemain, menjadi asisten pelatih, menjadi pelatih, dan sekarang merupakan direktur teknik dari Barito Putra. Seorang yang betul-betul menerapkan dan mengamalkan yang diajarkan oleh Abah dan Mama tercinta. Sekali keluarga, selamanya kita keluarga Barito Putra. Ini dia, Frans Sinatrahwe. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, bahwa apa yang saya dapatkan dari Pak Haji Sulaiman itu bukan oleh karena kata-kata beliau, tapi tindakan nyata yang dilakukan sama beliau. Kepedulian beliau terhadap pemain, terhadap pelatih, pengurus, semua itu ada dalam kontrol beliau. Dan beliau lihat kalau ada yang tidak benar, beliau akan datang. Hal terkecil dalam hal makanan, dari dulu klub profesional yang klub amatir lah, Persinus. Tapi ada kita pernah dengar ada seorang pemilik klub yang datang ke lapangan dorong gerobak, bawa itu bubur kacang, telur untuk memberikan supaya anak-anaknya bergizi. Dari hal kecil itu aja kita sudah bisa melihat betapa pedulinya beliau. Ya, bukan beliau seperti sebagai bos apa suruh perintah, enggak. Beliau yang melakukan. Beliau yang hadir, beliau yang datang, yang membawakan. Ini yang saya belum pernah lihat dimanapun. Belum pernah saya lihat. Semua ada dengan kemampuannya, dengan perintah-perintahnya. Oh, ada manajer, ada apa, ini ada bagian ini. Tapi apa yang beliau bawa, beliau lakukan. Beliau berikan perhatian beliau yang luar biasa ini
Itu yang tidak bisa kita lupa. Jadi beliau memberi contoh itu bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Ini yang susah kita cari. Yang sampai saat ini, itu yang menjadi saya juga, keberadaan saya di bar itu, bagaimana saya harus datang. Karena beliau sudah memberi contoh. Ada pemain yang bermasalah kita datang. Kenapa kamu? Ada alasan apa? Itulah yang kehadiran saya diminta oleh Pak Hasnur agar saya bisa menjadi jembatan di situ. Menjadi jembatan di antara para pelatih, staf pelatih, bawa perlengkapan semuanya. Agar bahwa masalah tenis ini bisa sinkron dengan masalah non tenis. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari keluarga ini dengan contoh yang telah diberikan oleh almarhum Abah bisa kita satukan di sini. Setuju banget. Ya. The real legend itu beliau. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Karena apa? Warna darah beliau itu memang di situ. Beliau bukan oleh karena kita mungkin ada obat yang kita masukin, enggak. Tapi itu sudah mengalir di diri beliau. Jadi kalau misalkan orang bilang the real legend itu ya nggak ada duanya. Bukan cuma di Barito Putra. Bukan cuma di Barito Putra. Di Banua ini, di Kalsel ini, bahkan seluruhnya nggak ada yang bisa menggantikan beliau. Nggak ada. Sampai saat ini saya menjalanin. Ya, saya ketemu orang-orang kok. Tapi kan hari ini bisa B, besok bisa K. Tapi yang menjadi harap yang beliau jalanin, darah beliau itu darah bola. Ya. Ningrat beliau itu ningrat bola. Contoh terkecil, kompetisi belum berjalan, beliau sudah punya angka kok. Nah, kamu kalau menanti musim ini dapat poin sekian, selamat kamu. Kita belum berpikir, pelatih sendiri belum berpikir. Nggak pernah saya ketemu orang seperti ini. Sampai saat ini. Itu. Jadi kalau misalkan kita bicara bola sama beliau, 7 hari 7 malam kita habis bahan, beliau nggak habis bahan. Ya. Ada. Loh, kita pemain belum kita kumpulin, pelatih belum ada. Nah, tahun ini kalau kamu dapat poin sekian, Barito selamat. Itu. Beliau sudah hitung tuh. Di sini kamu ambil 3 poin, di sini kamu draw, di sini kamu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita bicara, orang ini sekedarnya dia ngurus bola. No. Darah yang mengalir beliau itu. Nadi beliau itu nadi bola. Ini rumah saksi nih. Saya cedera, saya patah, saya sembuh di rumah ini. Saya patah latihan, padahal bukan Persinus yang latihan. Saya datang sini, Mbak saya patah, saya diurus. Dari saya kecil itu, saya patah. Dengan balutan di sini, nah kamu ke sana berobat. Diurusin. Jadi kalau misalkan kita bicara orang ini apa? Jangan kita bicara sama bola sama beliau. Orang boleh bilang banyak orang pintar, tapi ini suhunya. Jadi apa yang dibilang pengalaman, tekad, motivasi, ada sama beliau. Kita mohon maaf, mungkin Bang Yusuf setuju dulu. Kita kalau sudah melihat beliau tuh rasanya kok beda gitu loh. Dengan kehadiran pejabat-pejabat kita enggak, mohon maaf ya, saya tidak membedakan orang. Tapi kalau beliau hadir, beda auranya. Lalu saya bilang beliau ini apa? Pemberi warna. Dari kertas yang putih bisa beberapa warna di situ. Dan ingat beliau tidak statis, dinamis, mengikuti kemajuan zaman.
itu manusia sabar yang luar biasa. Beliau tahu bahwa suaminya ini adalah orang yang gila. Gila kalau bahasa dulu ya. Gila dalam sepak bola. Tidak pernah beliau melarang untuk apa yang Pak Haji lakukan. Nggak ada. Full support. Contoh terkecil, lapangan dulu beceknya kurang, becek apa sih? Lumpur baju itu. Apa yang terjadi? Beliau datang tuh bawa anak-anak bawa kostum, beliau yang cuci. Beliau cuci dengan senyum. Nggak ada tuh mengomel-ngomel gitu, apa ini, nggak ada. Dengan senyum. Satu yang beliau bilang, Frans jaga Abah. Jaga Abah agar apa? Agar apa ya, Abah jangan marah. Abah jangan sakit. Itu aja. Berarti apa? Beliau full mendukung. Bayangin saat ini mungkin kita yang sudah beristri, sudah apa-apa. Mungkin kalau kita seperti itu mungkin istri kita akan komplain kali ya. Bola mulu. Saya bertemu Abah terakhir kali sekitar 20 hari sebelum beliau meninggal. Di rumah sakit MMC, Medika ya, apa ya, yang kemarin, Jakarta. Jadi saat itu saya ketemu sama ibu. Beliau bilang, siapa yang datang? Kita mau masuk tuh melapor. Saya sama Abdillah. Dia bilang, Frans sama Abdillah. Langsung dibilang, suruh masuk. Ya, jadi kita masuk, Pak Haji itu sudah berapa hari tidak makan. Pas kita masuk, dia langsung cerita. Semua pemain bola dia sebut sama beliau. Dari zaman Persinus, masih dalam ingatan beliau. Baru dia sambil ngemil, sambil makan. Ibu bilang sama kita, baru saat Pak Haji almarhum makan, dibilang ibu, Frans baru hari ini abaikan makan. Saya sama Abdillah. Jadi setelah dia cerita atau hampir 1 jam kita cerita, dari bilang beliau, kalau nanti kita pulang kita kumpul. Ya sebutlah masing-masing pemain yang saya sebut tadi itu. Yohanes, Arifin, yang tokoh-tokoh senior kita semua itu masih ingat dalam ingatan beliau. Sekarang saya balik bertanya, ada nggak seorang pemimpin yang seperti beliau? Peduli, masih ingat semua pemain-pemainnya. Masih perhatian. Kalau kita umur panjang pernah kita ketemu. Itu. Jadi kalau misalkan siapa itu Haji? Almarhum Mbah Haji Sulaiman Abe. Jawabannya ada di situ semua. Sampai mau meninggal pun masih bicara tentang sepak bola. Melahirkan klub di antara nyawa, antara operasi, untuk mendirikan Barito Putra. Di saat mau meninggal pun masih bicara sepak bola. Jadi saya kembalikan apa arti hidup beliau untuk sepak bola. Mungkin ada beberapa ya. Dari senior-senior kita juga dulu ada. Ya, salah satunya kakak saya, Onesimus. Waktu dia patah kakinya, dia datang ke rumah, beliau menangis. Nak, aku akan sembuhkan kamu. Aku akan urus kamu. Itu. Mungkin yang lain juga ada. Beliau rasa cinta ke anak-anak tuh hampir nggak ada beda. Semuanya. Ya. Jadi betapa bahagianya kita, betapa bangganya kita. Kalau di saat kita seperti itu, saat kita bertanding, nak jangan emosi, jangan banyak protes. Tahu kita dikerjain, tahu bakalan kita kalah, tapi bagaimana beliau menguatkan kita. Nak jangan protes, jangan emosi.
Padahal beliau sendiri bagaimana menahan emosi itu. Karena mohon maaf yang seperti dibilang Yusuf tadi, kita boleh juara tapi tidak menghalalkan segala cara. Yang sampai saat ini Barito lakukan. Ya, kita mau juara memang harus dengan prestasi, bukan secara non teknis apa-apa enggak. Ya, yang pasti teman-teman legend ini, legend khusus ya, sangat peduli dengan keadaan Barito Putra. Mereka sumbang saran, sumbang masukan, apa yang menjadi apa-apa itu. Dan yang pasti mereka bilang tadi, Frans, kembalikan Barito dulu. Semangat juangnya. Dan apa ini kebetulan juga kemarin owner kita Pak Hasnur Riyadi menyampaikan. Dan ini menjadi kenyataan. Di 2 pertandingan kita dengan menit-menit awal kita geber, kita bisa bikin gol. Nah itu harapannya dari almarhum. Ya saya kembali lagi, almarhum itu minta 15 menit pertama Frans, serbu. Ya, kenyataannya memang kita dari 15 pertama itu pasti kita bikin gol di sini. Setelah itu Frans diatur tempo bagus. 15 menit mau terakhir ajar lagi. Nah, harapan daripada Pak Hasnur saat ini, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di Barito Putra sekarang. Semangat Wasaka itu harus kita tampakkan dari awal. Jadi kita harus jadi pemukul dulu, serbu dulu, wajah kan. Wajah itu kan menusuk, keras. Sampai ke ujung. Nah, sekarang kan ada apa-apanya dibilang Pak Haji itu, di saat kita sudah bisa menusuk orang, atur tempo lagi. Baru kita serbu lagi. Itu yang namanya Wasaka tadi itu. Dari ujung sampai ke ujung, baja semua. Nggak ada yang tembaga di tengah-tengahnya. Itu. Mudah-mudahan Barito ke depan ini Wasaka itu bisa terjawabkan. Amin.